Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, Opa, Oma, kakak-kakak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 12 Maret 2024, kita bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Saren Pagi. Dan kali ini bersama saya, Penatua Desi Balo. Renungan hari ini saya beri tema Puasa Prapaskah, Langkah Pertobatan. Dan bacaan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 31b. 1 Korintus 1 ayat 31b. Siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang tidur malam kami. Saat ini ya Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, sebelum kami menjalani hari kami mau menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pimpin, agar apapun yang ada di depan kami, mampu kami kerjakan, kami jalani dengan berpengharapan dan ucapan syukur. Kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dalam pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk mewujudkannya dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu berjalan begitu cepat dan tanpa terasa hari Minggu 10 Maret 2024 kemarin maksud saya, lilin Prapaskah keempat telah dinyalakan. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan hari kebangkitan Kristus. Paskah. Paskah adalah kemenangan, kemegahan bagi kita umat Kristen. Karena dengan Paskah terbukti bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang sangat-sangat mampu untuk kita andalkan. Tuhan yang bahkan maut pun mampu ia kalahkan. Bermegah karenanya menjadi layak dan sah-sah saja. Namun hanya bermegah saja tidaklah cukup. Tidak cukup bagi kita umat Kristen untuk sekadar bermegah dengan identitas Kristiani kita. Untuk bermegah karena memiliki Tuhan Kristus Yesus yang hidup, yang mengalahkan maut, namun kehidupan kita tidak seturut kehendaknya. Tidak cukup. Di masa Prapaskah ini kita diajak untuk berpuasa atau berpantang. Ada yang berpantang terhadap makanan tertentu, makan hanya di jam-jam tertentu, puasa merokok, puasa ngafe, mengambil sikap berpantang terhadap kopi misalnya, dan lain sebagainya. Itu tidak keliru, baik dan sah-sah saja. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa tentang berpantang atau berpuasa di masa Prapaskah ini, kita diingatkan untuk melakukannya dengan didasari oleh niat untuk menyesali diri dan menumbuhkan solidaritas. Contoh puasa atau berpantang yang saya sebutkan tadi, jika tanpa dibungkus usaha atau niat mengoreksi diri, mengakui kelemahan diri, hanya akan mengarah pada berpantang atau berpuasa untuk menumbuhkan solidaritas saja. Puasa atau berpantang yang kita lakukan perlu dibungkus dengan niat untuk mengoyak diri dengan terbuka di hadapan Bapa, mengakui kelemahan diri dan memperbaiki diri, yaitu dengan usaha untuk mengubah sikap hidup atau sikap karakter diri yang kurang baik, yang semestinya kalau kita boleh jujur, kita sendiri pasti tahu apa yang perlu diperbaiki itu. Kita mungkin kurang dapat menghargai sesama. Mulailah untuk mengubahnya.
Mungkin dalam berpelayanan ada ego-ego yang tidak saja susah untuk kita kendalikan, tapi bahkan sering kita umbar sesukanya. Mulailah untuk mengendalikannya. Mungkin kita merasa dikenal, hebat, punya banyak kelebihan sehingga kita menjadi sombong dan memandang sebelah mata terhadap orang-orang sekitar kita. Mulailah untuk mengoreksinya dan melakukan perubahan. Mungkin kita sering lebih suka memilih kata-kata kasar atau merendahkan sebagai sikap nyaman dalam berteman. Mulailah untuk menggantinya dengan kata-kata yang lembut dan sikap saling menghargai. Kalau kita selama ini lebih suka mengkritik sampai lupa mengapresiasi, berubahlah dan mulailah untuk melihat dalam sudut pandang positif. Mulailah untuk menghadirkan ucapan maaf, terima kasih, tolong pada tempatnya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Mulailah di masa puasa atau berpantang pada masa Prapaskah ini untuk melakukan hal-hal simpel sehari-hari yang baik. Menghadirkan diri dengan teladan karakter Kristus. Maukah kita melakukan langkah pertobatan dengan menyadarinya, berpantang untuk melakukannya, dan berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik di mata Tuhan? Marilah kita mulai melakukan perubahan hidup kita, baik di rumah, di tempat kerja, di kampus, di sekolah, apalagi di gereja, dan dimanapun. Dimulai dari masa-masa Prapaskah ini sambil terus memohon Tuhan memampukan. Dengan melakukan puasa atau berpantang yang utuh, hati kita bisa terangkat kepada Tuhan. Puasa atau berpantang yang utuh sekaligus menjadi langkah pertobatan kita. Kita juga karenanya menjadi pribadi yang tidak sekadar bermegah memiliki Kristus Tuhan yang hidup, namun bermegah karena mampu menyenangkan hati Kristus dengan hidup pertobatan. Hidup bermegah di dalam Tuhan, bermegah yang berfokus dan terarah pada kehendak Tuhan. Bermegah seperti yang tertera dalam ayat bacaan kita hari ini. Siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan yang kami dengar. Kami mau bertaut padamu, melakukan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, kuasailah hati, lisan, pikir, dan tindak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami, sumber kasih karunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari pemberian Tuhan dengan sikap hidup yang benar sebagai ungkapan syukur kita. Tuhan Yesus memberkati.